Oke, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini yaitu kita akan membahas tentang membawa damai. Jadi orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini adalah karakter yang ketujuh dari karakter dari warga kerajaan surga, atau karakter dari murid-murid Tuhan Yesus yang adalah warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah. Ini karakter yang ketujuh. Ucapan bahagia ini sendiri saya hanya mengingatkan kembali ada 8 ya karakter yang mau disampaikan Tuhan Yesus ya. Jadi sekarang sudah sampai yang ketujuh. Nanti terakhir yang ke-8 yaitu ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dan seterusnya. Memang untuk ucapan bahagia dari Tuhan Yesus ini kita tidak bisa lepas dari satu ayat berdiri sendiri ya, secara tekstual seperti itu, tapi harus secara kronologis, harus ada kronologisnya ya. Ibaratnya seperti satu titik ya, awal menuju klimaks, seperti anak tangga ya, seperti anak tangga itu ya. Jadi ibarat anak tangga, kita mulai dulu dari anak tangga yang pertama, itu ayat 3 ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Terus naik lagi ya, naik satu tangga lagi ayat keempat ya, orang yang berduka cita. Naik tangga lagi, orang yang lemah lembut. Naik lagi tangga satu lagi, lapar dan haus dan kebenaran, akan kebenaran. Dan kemudian naik lagi murah hati. Kemudian naik lagi satu tangga lagi, suci hatinya. Dan sampailah kita ke tangga yang ketujuh, yaitu orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ibaratnya kita mau sampai ke tingkat ketujuh membawa damai ini, kita harus melewati tahapan itu dulu dari anak tangga yang pertama ya. Seperti itu saudara yang kasih. Jadi kita harus memiliki sikap atau karakter miskin di hadapan Allah terlebih dahulu, kemudian lanjut lagi berduka cita dan seterusnya sampai kita pada anak tangga yang ketujuh. Kita sudah sampai di orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, puji Tuhan. Kita akan belajar apa yang dimaksud sini dengan berbahagialah. Saya hanya mengulang kembali. Jadi berbahagia di sini adalah janji atau konfirmasi dari Tuhan Yesus kepada murid-murid. Berbahagialah artinya kamu pasti berbahagia, atau semacam aplaus, semacam tepuk tangan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang melakukan perintah-perintahnya. Berbahagialah, seperti itu. Berbahagialah kamu ya, kalau kamu menjadi orang yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia adalah dalam arti maksud dari Tuhan Yesus bukan kebahagiaan yang sifatnya sementara ya, bukan kebahagiaan karena kita memiliki sesuatu yang lebih ya, bukan dalam arti kebahagiaan kita memiliki uang yang banyak kita bahagia, atau kita makan yang enak kita bahagia, atau kita memiliki rumah yang besar kita bahagia. Kebahagiaan seperti itu adalah kebahagiaan yang sifatnya duniawi, yang sementara, yang tergantung dengan situasi dan kondisi. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah kebahagiaan yang sifatnya permanen, yang sifatnya kekal, yang tidak terpengaruh oleh keadaan di luar diri kita. Kebahagiaan yang tidak tergantung berapa harta kita, berapa uang kita, atau apa status dan jabatan kita. Itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada orang Kristen. Jadi kebahagiaan yang sifatnya kekal, yang permanen, yang tidak tergantung dengan situasi apapun di luar diri kita. Ini bicara kebahagiaan yang batin, kebahagiaan yang sifatnya rohani. Dan kita bersyukur, kita ikut Tuhan Yesus, kita berbahagia. Bukan karena ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang sifatnya materi, tapi karena Dia sudah menampakkan kita, amin. Dia sudah menebus dosa kita, Dia sudah angkat kita jadi anaknya, Dia sudah memberi kita anugerah keselamatan dan janji hidup yang kekal. Itulah sumber atau dasar kebahagiaan orang Kristen, amin. Sekalipun mungkin kita tidak punya sesuatu yang kita banggakan secara materi, sekalipun, bukan berarti tidak boleh. Jadi bagi orang Kristen, sesuatu yang sifatnya materi ya,
Itu penting, tapi bukan sesuatu yang paling penting. Amin. Ada tingkatan lagi, kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan secara rohani. Kita mau dapat itu. Amin. Kita semua mau dapat itu. Kebahagiaan sejati, yang batinia, yang permanen, yang menetap sampai selama-lamanya. Apapun kondisi situasi kita. Apa kita sakit kah? Apa kita lagi stres, masalah keluarga, masalah ekonomi? Enggak masalah. Amin. Kita tidak mau kebahagiaan itu hilang, yaitu Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Kebahagiaan yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Oke, berikutnya. Orang-orang yang membawa damai. Jadi saya garis bawahi di sini kata atau frasa membawa damai. Oke? Kita akan selidiki dari studi kata dari kamus. Membawa damai ini apa sebenarnya ya? Oke, dari bahasa Yunani itu erene poio. Ya, erene poio. Jadi ada dua kata. Erene dan poio. Kalau dalam bahasa Indonesia juga dua kata digabung ya. Kata kerja dan objek. Jadi membawa damai. Erene itu damai, oke? Poyo itu membawa. Jadi membawa damai dalam bahasa Inggris juga dikatakan make peace. Mungkin lebih jelas nih kalau dalam bahasa Inggris. Make peace. Make membuat, peace damai. Jadi make peace membuat damai. Kalau bahasa Indonesia membawa, ada sedikit perbedaan ya, tapi maksudnya sama. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan make membuat. Membuat apa? Membuat damai. Dalam bahasa Indonesia membawa damai. Oke. Intinya apa? Ternyata damai itu adalah sesuatu yang harus kita buat. Amin. Damai itu sesuatu yang harus kita upayakan, usahakan. Tidak bisa langsung jadi damai begitu saja. Turun dari langit langsung damai. Enggak. Dari kata kerja ini kita tahu bahwa ternyata damai atau perdamai itu harus kita buat, harus kita usahakan, harus kita kerja keras untuk mencapainya sehingga terjadi perdamaian. Dari kata kerja membuat damai itu jelas, jadi sifatnya aktif. Oke? Jadi sifatnya aktif. Nah, erene sendiri ya bisa diartikan damai ya. Berasal dari kata kerja. Jadi erene ini ternyata kata benda ya. Itu dari kata kerja eiro. Nah, eiro ini lebih jelas lagi. Artinya apa sih eiro? Jadi eiro jadi erene ya. Nyambungan. Artinya mengikat. Seperti menjilid juga ya. Mengikat atau menjilid. Menggabungkan yang rusak, yang terpecah-pecah atau terpisah-pisah menjadi satu yang harmonis kembali. Jadi ibarat saya punya gambar seperti ini. Ibarat mungkin yang anggaplah gelas keramik ya, yang terbuat dari keramik itu pecah di lantai. Itu kalau orangnya aktif mungkin dia inisiatif, dia ambil lem, disambung lagi ya, jadi lagi keramiknya ya. Biasanya keramik bisa menyambung. Atau biar kita lebih gampang mengerti, yaitu ibarat kita menjilid buku ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada lembar-lembaran kan masih terpisah-pisah bukan? Masih lembar 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu belum nyatu. Kemudian digabung ya. Yang tadinya masing-masing digabung jadi satu. Kita jilid, udah jadi satu buku lengkap. Ya, terdiri dari beberapa lembar halaman. Kira-kira seperti itu, Saudaraku. Jadi membawa damai di sini ternyata suatu situasi ya, orang-orang yang walaupun berbeda-beda mereka mau saling menerima dan saling mengasihi satu sama lain, memiliki hubungan yang harmonis, tidak semata-mata tidak ada perang atau tidak semata-mata ada gencatan senjata. Itu bukan perdamaian sejati. Jadi perdamaian yang sejati itu sekalipun kita berbeda, sekalipun kita punya pendapat yang berbeda, mungkin bertentangan, tapi kita bisa saling interaksi. Amin.
kita bisa saling berhubungan, kita bisa saling menghargai satu sama lainnya, kita bisa saling menghormati satu sama lainnya, kita bisa memiliki hubungan yang harmonis, tidak ada ketakutan, tidak ada segan, damai dan harmonis, saling menguatkan, saling berpengaruh satu sama lainnya. Amin. Seperti itu ternyata saudara yang kasih. Jadi bukan damai yang sifatnya damai sama orang itu, kita nggak ngomong sama dia, ya, kita menghindari dia kalau ketemu, nggak ada masalah sama dia, tapi hubungannya gimana nggak tahu, ya, kadang kalau lewat pun nggak ngobrol, bahkan bisa menghindar. Itu bukan damai yang sejati. Amin. Kalau kita mau berdamai atau memiliki perdamaian sejati, kita tidak takut lagi. Amin. Kita bisa berhubungan, kita bisa menghargai orang walaupun dia berbeda, bahkan kita memiliki satu hubungan yang harmonis, saling membutuhkan satu sama lain. Itulah yang dimaksud damai di sini. Ini jadi masalah saudara yang kasih. Ternyata damai yang dimaksud Tuhan Yesus ini tidak gampang, saudara. Tidak gampang dan ada risiko. Kenapa seperti itu? Jadi maksud Tuhan Yesus adalah orang-orang yang membawa damai, atau dalam bahasa Inggris itu peacemakers, ya. Jadi ini menarik, peacemakers. Tadi saya lihat di film di YouTube ada film Peacemaker, superhero namanya Peacemaker. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih penggemar film, ada film yang baru Peacemaker. Itu sama di sini dalam bahasa Alkitab, bahasa Inggris peacemaker juga, orang-orang yang membawa damai. Itu ternyata saudara yang kasih, ada satu tindakan yang aktif, ya, bukan pasif, bukan orang-orang yang cari aman. Orang-orang yang membawa damai, peacemaker ini, mereka berusaha sekuat mungkin untuk menyatukan orang-orang yang terpecah, orang-orang yang konflik, orang-orang yang saling membenci, bahkan tidak satu, tidak harmonis. Itu mau diusahakan jadi damai kembali, jadi harmonis kembali. Bukankah itu suatu pekerjaan yang susah, saudara kasih? Susah bukan? Ada risiko bukan? Kalau kita menjadi peacemaker, ada risiko. Contohnya apa? Contohnya, ya, kalau saya pernah nonton atau baca berita, ya, ada seorang, ya, anggaplah polisi lah, gitu, ya. Polisi kan biasa menjaga perdamaian kan? Ada orang berantem kan, 2 orang berantem, dia datang melerai kan, untuk damai, biar akur. Apa yang terjadi? Malah polisi itu jadi korban, ya kan? Malah dipukul polisinya, malah dihantam polisinya, karena yang satu mikir dia bela si A. Ya, ada juga, ya, bapak-bapak melerai orang yang berantem berdua, malah dia yang jadi tewas, yang berantemnya enggak, karena niatnya tulus untuk mendamaikan. Ada risiko. Kita masuk di tengah konflik, kita mau membuat perdamaian, saya katakan ada risiko, baik itu bagi kita, bahkan mungkin kita bisa dianggap yang aneh-aneh, ya, usil, ikut campur, mau tahu urusan orang dan sebagainya. Pada niat kita tulus mau mendamaikan mereka. Inilah maksud Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, orang yang membawa damai, orang yang berusaha untuk menyatukan yang terpecah-pecah, orang yang aktif, orang yang mengambil inisiatif, berusaha mempersatukan orang yang bermusuhan tanpa mementingkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan apa risiko yang dia akan alami. Dengan membuat perdamaian itu, orang-orang Kristen menunjukkan mereka sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus katakan mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya apa? Kalau kita membawa damai, mengusahakan damai di tengah konflik, itu akan muncul karakternya Allah dari diri kita. Karena sifat Allah itu membawa damai. Maksud anak-anak Allah, ya kan? Ibaratnya sifat dari Bapa turun ke anak. Kamu membawa damai, itu seperti Allah, berarti kamu anak-anak Allah. Di sini Tuhan Yesus katakan seperti itu. Baiklah saudara yang kasih, bagaimana kita bisa menjadi utusan-utusan
duta-duta perdamaian di tengah dunia yang penuh konflik dan kerusuhan ini. Di tengah dunia yang begitu kacau, di tengah dunia yang penuh permusuhan, kebencian, pertikaian satu sama lain, bagaimana kita bisa menjadi utusan Kristus? Bisa membuat damai, membawa damai, bahkan dari lingkungan kita yang terkecil. Ya nggak usah jauh-jauh, dunia itu terlalu jauh ya. Ya, di lingkungan kita sekitar saja ya, amin. Di lingkungan di mana kita berada, menjadi pembawa damai. Ada beberapa saya bagian sini. Pertama, bagaimana kita bisa menjadi orang yang membawa damai di tengah lingkungan kita atau dimanapun kita berada. Itu yang pertama adalah, ini langkah pertama atau hal yang prinsip yang harus kita miliki untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Itu pertama, kita harus sudah berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Kita harus sudah berdamai dulu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Artinya apa? Sebelum kita mendamaikan orang lain, sudahkah kita memiliki damai itu bersama Allah? Sudahkah kita didamaikan kepada Allah oleh Yesus Kristus? Artinya tidak ada dosa di dalam diri kita, rasa bersalah atau celah dalam diri kita sehingga kita terpisah dari Allah. Itu dosa atau celah itu harus dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya yang dicurahkan di kayu salib. Nah itu dulu, kita harus melewati itu dulu. Nah, kita akan baca Roma pasal 5 ayat 1. Kita harus dibenarkan oleh Allah dahulu melalui Yesus Kristus, baru kita bisa tampil menjadi orang yang pembawa damai di tengah lingkungan kita. Roma pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Masing-masing kita sudah, saya percaya, sudahkah kita berdamai dengan Allah? Amin. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, kalau dosa kita sudah diberesin dengan darah Yesus, itu artinya kita sudah berdamai dengan Allah. Kita sudah dibenarkan. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Tidak ada lagi jarak atau permusuhan antara Allah dengan kita. Karena dosa yang memisahkan kita sudah dibereskan oleh darah Yesus. Amin. Nah, baru kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi duta-duta perdamaian di tengah dunia ini, yaitu di tengah lingkungan kita. Yang kedua adalah kita harus sudah berdamai dengan sesama. Tanda kutip mungkin musuh kita yang bermasalah dengan kita. Sudah berdamai dengan sesama atau mungkin musuh lawan kita yang ada masalah dengan kita atau kita ada masalah dengan mereka. Sudahkah itu didamaikan? Sudahkah itu dikelirkan hubungannya? Sudahkah itu menjadi harmonis kembali atau masih renggang? Nah, kalau masih renggang, mari kita inisiatif ambil langkah pertama untuk membawa perdamaian di tengah kita. Tuhan Yesus mengajarkan ini, prinsip ini dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Nah, ini menarik saudara yang kasih. Ternyata orang Kristen ini punya tanggung jawab yang berat juga. Kalau kita punya masalah dengan orang, Tuhan Yesus bilang, kamu dulu yang duluan, walaupun kita benar. Ya. Sekalipun kita benar ya, kita duluan inisiatif. Clearkan masalah. Oke? Seperti itu. Jangan sampai nanti berlarut ada penghukumannya. Ini dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Yang masih dekat di khotbah kita tadi ya, dekat situ juga. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Matius pasal 5, oke? Ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan.
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Sampai koma saja. Ingat perintah Tuhan Yesus. Segeralah berdamai, amin, dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Artinya apa? Kita mau tidak tafsirkan secara harfiah. Artinya sebelum kita nanti nggak ketemu dia, nanti kita kemana? Nggak ketemu dia lagi. Sudah dipanggil Tuhan kan? Sebelum kita dipanggil Tuhan nggak ketemu lagi. Selama kita masih di tengah jalan, artinya masih hidup nih, masih ketemu dia di tengah jalan, ayo ambil langkah pertama, kata Tuhan. Hubungi dia, kontak dia, ya, berdamai dengan dia. Tinggalkan persembahanmu, jangan pergi ke gereja dulu. Ibaratnya itu, ibarat seperti itu, tidak pergi kerja. Ya. Tunda dulu ibadahmu, berdamai dulu dengan sesamamu, mungkin menjadi musuh atau lawanmu. Dikelirkan dulu hubungan itu, nah, baru ada damai sejahtera dalam hati dan pikiran. Pasti ya, pasti ada damai sejahtera karena sudah clear masalahnya. Bahkan Paulus berpesan juga, saudara yang kasih, bagi orang Kristen. Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat 18. Ini Rasul Paulus menasihatkan ya jemaat di Roma. Nah, mungkin di tengah lingkungan mereka tinggal ada permusuhan ya, ada keributan, ada konflik. Rasul Paulus berpesan seperti ini, saudara yang kasih. Roma pasal 12 ayat 18. Ya, Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menarik ada kata-kata sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, sedapat-dapatnya. Dalam bahasa ini saya katakan if it is possible. Jika memang mungkin, if it is possible, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Sedapat-dapatnya. Artinya memang kadang kita sudah berusaha berbuat damai, nggak bisa, ya kan? Kita sudah berusaha mengajak damai si orang itu, nggak bisa, dia nggak mau. Makanya Paulus sedapat-dapatnya. Kalau memang itu tergantung padamu, lakukan itu, berdamailah dengan semua orang. Tapi tidak mulus 100% ya. Itulah dunia ini ya kan. Tapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita mau berdamai dengan orang itu, sedapat-dapatku mau berdamai, seusahaku, semaksimal mungkin. Kalau dia masih nggak mau, berarti bukan masalah saya lagi, ya kan? Sudah masalah dia dengan Tuhan. Masalah saya dengan dia sudah beres, dengan Tuhan sudah beres. Sedapat-dapat. Artinya ini nggak main-main, saudara sih. Artinya kita serius, semampu kita mengajak damai, semaksimal kita mengajak damai, itu sudah cukup. Kalau si A itu masih gimana sama kita, ya udah kita berdoa saja. Yang penting tidak ada lagi masalah kepada orang itu. Jadi berdamai dengan sesama atau lawan atau musuh yang bermasalah dengan kita. Nah ini menarik. Jadi di tengah lingkungan kita, mungkin rumah tangga ya, yang berpasangan. Nah, jadi kita sebagai suami, saya sebagai suami, kita harus tanggalkan gengsi, bukan? Gengsi sebagai suami, sebagai laki-laki. Biasanya kalau merasa laki-laki, kepala keluarga kan, paling benar. Aku kepala keluarga, kamu istri. Jadi apapun yang aku lakukan, aku tidak pernah salah. Nah, itu jangan sampai ada di antara kita. Amin. Jadi kita sesama pasangan harus inisiatif, merendahkan diri kita. Bahkan kalau mungkin kita tidak salah, ya minta maaf duluan pun nggak apa-apa. Amin. Mungkin saya salah, maafkan saya lalai, dan saya tidak mau mengulangi lagi, atau
Mungkin bukan seperti itu ngomongnya kan, kita ngomongnya agak santai sih kan sama istri kan, sayang kan. Nah, mungkin kok kita itu khotbah, kalau ngomong itu khotbah. Sayang kan, bercanda kan, nah, kok cemberut sih, nah, kan. Masa apa hari ini kan, nah, jadi bawa canda aja kan, kok cemberut, masa apa hari ini, waduh udah bunyi perut nih, ayo gimana, udah nggak enak nih perut nih, ayo kita makan sama-sama. Ya masih ingat yang tadi ya, udah maafin ya, Bapak mungkin salah, dan seperti itu ya, jadi diatur aja men. Kata-kata diatur aja, yang penting suasana rumah tangga itu tidak boleh perang dingin, amin. Nah, jangan sampai perang dingin kan, tidak ngomong-ngomongan, itu bukan damai namanya kalau perang dingin ya, damai yang semu ya, masing sana masing sini, tidak ada komunikasi, itu bukan damai. Damai yang sejati kita harus masuk ke konflik, amin. Masuk ke dalam konflik itu, tanya apa jadi masalah kita, apa yang menjadi sesuatu yang ganjalan, keluarkan semua. Nah, itu kita hadapi konflik itu, jangan takut, jangan cari aman ya. Keluarin semua, apa yang jadi unek-unek, apa yang mau perlu dikoreksi, hubungan kita apa yang salah. Nah, kita minta maaf, rendahkan diri sebagai bapak laki-laki, nggak masalah ya. Adam dan Hawa itu saling membutuhkan ya, bukan Adam yang lebih tinggi derajatnya sehingga semena-mena sama pasangan. Begitu juga sang perempuan, amin, menghargai sang suami. Jadi kadang seperti itu saudara kasih ya. Nah, damai di tengah keluarga kita itu bisa terjadi kalau kita saling merendahkan diri. Begitu juga di lingkungan kita dengan orang, kita merendahkan diri nggak? Apa kita merasa kita paling benar, paling hebat ya, sehingga minta maaf pun nggak mau. Jadi jangan kita gengsi, malu minta maaf, amin. Kalau perlu tiap hari minta maaf. Maafkan saya ya, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya ya, nggak usah malu ya. Karena siapa kita, amin? Orang yang telah berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Diri kita ini najis, manusia yang berdosa, jadi nggak usah gengsi. Tuhan Yesuslah yang sempurna, amin. Kita orang yang berdosa yang hanya diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Jadi milikilah sikap rendah hati di tengah lingkungan kita. Kalau kita mau menjadi orang yang membawa damai, pasti bisa, amin. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah kalau kita mau menjadi duta perdamaian di tengah dunia ini, kita juga harus siap memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus bawa senjata juga, nah, bukan senjata keras ya, pistol atau bom, tapi senjata Injil. Dikatakan Injil damai sejahtera. Efesus pasal 6 ayat 15 katakan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Ada kata Injil damai sejahtera. Ternyata kabar baik atau Injil itu membawa damai. Apa yang didamaikan atau siapa yang didamaikan? Yaitu kita mendamaikan Allah dengan manusia ya. Masih banyak orang-orang yang belum berdamai dengan Allah saat ini. Orang-orang yang masih bermusuhan dengan Allah. Siapa yang bisa membawa damai kepada mereka? Kita, orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Injil, amin. Siapa lagi kalau bukan kita yang sudah berdamai dengan Allah? Ya kita juga salurkan itu. Perdamaian dari Allah yang sudah kita terima, kita salurkan kepada orang-orang yang belum berdamai, yaitu kita membawakan Injil damai sejahtera. Paulus mengatakan mereka itu adalah utusan-utusan pelayanan pendamaian. Kita ini ambasador, duta besar sebenarnya, diutus ke dunia ini untuk menjadi duta-duta perdamaian. Apa senjata kita? Apa pola kita? Injil damai sejahtera, kabar baik ya. Dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kabar Injil damai sejahtera yang harus kita sampaikan bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, belum berdamai dengan Allah. Masih ada jarak yang memisahkan, dosa warisan ya, dosa kutuk dosa dari Adam, itu yang memisahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita yang bertanggung jawab untuk menyampaikan Injil itu sehingga mereka bisa berdamai, memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah, tidak ada permusuhan lagi. Jadi itu saudara kasih pesan firman Tuhan ya pagi ini dari Matius pasal 5 ayat 9. Jadi berbagailah orang-orang
yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin, puji Tuhan. Nah, kita mau bukan menjadi peacemaker? Amin. Ya. Tidak usah jauh-jauh ke sana, ke Timur Tengah jadi tentara pembawa damai, kejauhan kan? Atau ke mana? Ke Korea Utara, ya, bawa damai sana, kejauhan ya. Atau kemana? Ke Afrika yang perang tuh, kejauhan. Di sini aja, amin. Bahkan lingkungan terdekat, ya. Dengan pasangan, dengan anak, tetangga, atau orang kita ketemu setiap hari, masih ada clash ya. Kita bereskan, amin. Itu saja dulu, amin. Dimanapun yang di lingkungan kita terdekat, kita bisa menjadi berkat. Pasti Tuhan tolong, amin. Kita mampukan kita menjadi peacemaker, ya. Dimanapun kita berada. Oke, puji Tuhan. Berkenan firman Tuhan pagi ini, saya akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, untuk firman-Mu pagi ini dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu ya Tuhan untuk membawa damai, menjadi peacemaker, pembuat damai yang mengambil inisiatif Tuhan, membawa perdamaian di tengah konflik, di tengah kerusuhan, di tengah pertikaian. Jadikan kami berkat Tuhan. Bahkan mampukan kami untuk membawakan Injil damai sejahtera dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.